Ini adalah sebuah mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama, dan kemudian menjadi sebuah jurnal perjalanan. Menjelajahi gunung, lautan, jalanan, tanpa meninggalkan pekerjaan dan doa keluarga. Bersama sang pencipta dan motor kesayangan kami, MX. Kami Johnny Sinaga Johnny Family. Kita berangkat dari Labuan Bajo sekitar pukul 10 pagi. Ini kita sudah berada di kapal feri, tepatnya bagian belakang. Dan ini adalah fasilitas kapal ini. Di kapal ini juga tersedia tempat tidur. Sistemnya itu siapa yang duluan masuk dan ingin tidur, maka dia yang akan mendapatkan, karena di tiket tidak ditentukan. Karena ini waktunya makan siang, maka kita ke kantin dulu. Ada apa aja, Bang? Indomie telur berapa? Indomie telur aja satu. Karena saya bosan 8 jam perjalanan, maka kita turun ke lantai paling dasar. Dan setelah 8 jam perjalanan, kita akan berlabuh. Pemuda yang di depan ini merupakan kondektur bus, langsung menawarkan busnya kepada saya. Pelabuhan Sape cukup ketat karena diperiksa oleh tentara. Lalu kita lanjut menggunakan ojek pangkalan menuju spot foto yang diincar oleh anak-anak touring, baik itu anak Vespa ataupun motor. Sekalian kita menikmati pemandangan desa Sape. Ini sudah masuk ke Nusa Tenggara Barat. Ya, benar. Kita sudah berada di Kabupaten Bima. Tubuhnya cukup simpel, cuma anak-anak Vespa pasti tahu ini di mana lokasinya. Setelah itu saya janjian dengan kondektur tadi di Simpang Tugu tadi. Kemudian saya naik bus. Dan beginilah kondisi di Kabupaten Bima. Masyarakat sudah banyak sebagai petani. Dari Sape menuju Terminal Bima itu memakan waktu sekitar 2 jam. Ini adalah bus yang saya gunakan. Kemudian saya mencari bus menuju Lombok. Sebelum itu saya makan malam dulu. Oh iya, saya ada kenalan tadi di bus dari Sape menuju Kabupaten Bima. Saya bilang sama dia kan, bro tolong belikan tiket sama saya juga, saya mau ke Lombok. Yang pasti dia pasti akan mencari harga terbaik. Kemudian dia membelikannya, lalu kami berangkat. Nah, ini proses makan minum di tengah malam.
tibalah kami di pelabuhan penyeberangan dari Kabupaten Bima menuju Kabupaten Lombok. Penumpang bus wajib turun karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses bus memasuki kapal. Perjalanan kami tadi kurang lebih 10-12 jam dan tibalah kita di tengah laut menikmati sunrise. Penyeberangan ini memakan waktu sekitar 1 jam. Tepat di depan kita itu merupakan Kabupaten Bima. Sekitar pukul 7 pagi, kita telah tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok. Selanjutnya kita menuju Mataram. Mataram ini merupakan ibu kotanya. Jika saya lihat dari GPS itu kurang lebih 1-2 jam. Akhirnya kita tiba di Terminal Mandalika Mataram. Kemudian kita mengambil bagasi, lalu makan sebentar, dan kita sedang berada di atas ojek pangkalan. Dan singkat cerita, saya tiba di penginapan Pantai Kute. Selanjutnya kita bersih-bersih pakaian, karena apabila kita laundry takutnya nggak sempat, walaupun memang ada yang sehari selesai. Cuma sistem traveling saya ini kadang sekarang planning saya A, tiba-tiba 5 menit lagi bisa B atau C, tergantung situasi dan kondisi, karena saya traveling tidak memiliki schedule tertentu. Selanjutnya saya makan siang dulu, dan inilah kondisi penginapan saya. Ini cukup murah, hanya sekitar 60.000. Malam pertama kita lewati. Selanjutnya pagi ini saya sarapan terlebih dahulu dan bersiap-siap menuju Bukit Seger. Bukit ini memiliki pemandangan pantai yang cukup indah serta lintasan balapan MotoGP Mandalika.
Sebelum memulai perjalanan, kita terlebih dahulu mengisi amunisi. Dan tak lupa amunisi perut juga kita isi. Ada Yakult, ada vitamin juga, agar tidak gampang sakit. Dan kita telah tiba di depan kita. Itu merupakan Bukit Seger. Karena ini bukan musim wisata, maka kondisinya sangat sepi, apalagi ini masih pagi juga. Bukit Seger Mandalika yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menuai perhatian menarik bagiku. Salah satu hal yang menarik adalah adanya sirkuit Mandalika. Sebelum adanya sirkuit ini, dari sekian banyak bukit di Pulau Lombok, Bukit Seger ini sudah memiliki daya tarik dengan keindahan pantai dipenuhi hamparan pasir putih dan biru airnya. Pemandangan dari atas bukit ini menjadi salah satu tempat foto favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Kenalkan, ini Andre. Ternyata dia orang Tembilahan Riau. Dia juga pecinta traveling. Dia dari Pekanbaru ke sini menggunakan bus. Dan setelah saya cerita, dia juga ada rencana melanjutkan perjalanan menuju NTB, tepatnya Bima. Selanjutnya kami mencari tempat makan siang dulu, karena ada rencana mau menuju Desa Sasa atau Sade. Setelah makan siang, saya memutuskan menuju air terjun Benang Kelambu karena takut besok tidak sempat. Sedangkan Desa Sade itu dekat dari penginapan, jadi kapanpun bisa ke sana. Ya sendiri aja. Ya, makasih Mbak. Dari pintu masuk tersedia ojek dengan biaya 35.000 pulang pergi. Dan di depan itu adalah orang yang habis jalan kaki, mungkin sekitar 1 km atau setengah jam jika jalan kaki. Dan tibalah kita di daerah parkirannya. Air terjun Benang Kelambu layaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dengan air terjun Benang Stokel. Hal tersebut dikarenakan lokasinya masih dalam satu kawasan yang sama. Hampir semua pengunjung yang datang sudah dipastikan mengunjungi kedua air terjun tersebut. Lokasi air terjun Benang Kelambu dan air terjun Benang Stokel terletak di kawasan Geopark Rinjani atau Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark.
sekaligus sebagai Taman Bumi Dunia yang diakui UNESCO. Air terjun Benang Kelambu merupakan air terjun yang sudah dikenal hingga mancanegara. Begitupun dengan pendamping setianya, air terjun Benang Stokel. Jika situasi tidak pandemi seperti saat ini, sudah dipastikan Anda akan bertemu dengan turis asing yang sedang berwisata di kawasan tersebut. Pada saat saya berwisata, hanya ada sekitar 1-2 wisatawan mancanegara. Perbedaan air terjun Benang Kelambu dengan air terjun Benang Stokel terlihat jelas pada jumlah serta ketinggian air terjunnya. Air terjun Benang Stokel memiliki tinggi sekitar 30 meter dan air terjun Benang Kelambu lebih pendek. Jumlah air terjun Benang Kelambu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah air terjun Benang Stokel. Air terjun Benang Stokel hanya memiliki 2 air terjun saja dalam satu lokasi. Ini adalah lokasi air terjun Benang Stokel. Dia hanya memiliki 2 air terjun saja. Selanjutnya kita menuju Desa Sasak. Tulisan sendiri, jadi jarang sekali yang nikah sama orang luar ya. Bukannya nggak boleh, tapi memang Biar mempertahankan ya, ya. benar. Dan juga kalau menikah sama orang luar biasanya agak mahal mas ya. Bisa ditagih 2 atau 3 ekor sapi ya. Jadi kalau sama sepupu insan yang penting selesai acara adatnya. Iya. Karena adat kami masih pakai sistem kawin ladi di sini, kawin culik. Oh Di gitu. sini nggak boleh melamar sampai sekarang kalau mau nikah. Kalau sudah suka sama kita diculik dan diam. Oh iya. Pas pengetahuan orang untuk perempuan, paginya baru kirim pesan ke perempuan untuk melaporkan sekaligus minta wali untuk akad nikah. Oh itu kopi bu ya. Kopi Afendi. Kemudian Iya. selanjutnya kita Lihat dulu aja bu. langsung menuju ke rumah adat yang paling tua di sini. Sudah berapa hari di Lombok? Baru kemarin sampai. Dan kalau agama di suku Sasak ini Muslim semua. Muslim semua ya. Ini adalah salah satu rumah adat kami yang paling tua di sini. Nama bangunan rumah kami di sini Balai Tani. Balai artinya rumah, tani pekerjaan. Bagian depannya ini sengaja dibikin rendah, jadi kalau masuk nunduk menghadap rumah. Tangga 3 di tengah adalah simbol dari percayaan ketiga yang pernah ada dulu sebelum agama Islam. Tangga yang 2 depan ini karena sekarang sebelum agama Islam kelima. Nah ini pondasi rumah kami masih pernah lihat, rutin kita pel pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau biar pondasinya kuat, tidak retak dan tidak berdiri. Di dalam rumah itu ada 2 kamar, satu kamar tempat memasak sekaligus jadi ruang tidur anak perempuan, satu kamar lagi tempat melahirkan karena kami masih melahirkan pakai tenaga dukun beranak di sini. Jadi Tradisional. ya melahirkan di dalam rumah masing-masing. Jadi nggak bisa lahir normal baru dibawa ke rumah sakit. Jadi kedua orang tua sama orang lain tidur di sini pakai tikar sekalian jadi ruang tamu. Oh ini sapi ya teh. Iya kotoran sapi detailnya ya. Masuk ke dalam nggak apa-apa. Oh ya. Bawa aja. Oh ya. Iya. Itu soalnya seru ini. Oh iya kalau lagi musim hujan. Oh gitu ya. Oke. Rencana berapa hari di Lombok? Bang? Oh rencana mau ke Rinjani lagi om. Oh iya. Boleh masuk sampai dalam ya? Boleh. Oh ini untuk ini ya bersalin. Sade adalah salah satu dusun di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak. Suku Sasak Sade sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok. Dinas Pariwisata setempat menjadikan Sade sebagai desa wisata karena keunikan desanya. Oh itu ya. Oh. Jadi masuk ini kita bangun tahun 1989 karena memang secara Islam benar-benar masuk setiap tahun segitu di sini karena sebelumnya kami pernah menganut ajaran waktu 3
Islam atau telu. Ya, identik Hindu sama animisme. Makanya budaya suku Sasak, tradisinya itu banyak miripnya dengan budaya orang Bali. Cuman kalau untuk acara agama kita pakai syariat Islam. Oke mas ya, bahannya berbeda. Kalau ini kita langsung tanam sendiri bahannya. Itu ya. Yang bentuk kapasnya nggak ada lagi ya? Oh itu Ini udah satu-satunya bentuk kapas Nggak, ini. maksudnya itu yang ada kapasnya. Oh ini yang sudah berbuka. Oh ini ya. Udah ke mekar itu, Iya, udah dipanen. Ini untuk nenunnya. Ya itu untuk menenunnya. Di Lumbung nih tempat-tempat itu panen. Kalung-kalung mas saya. Ya Bu. Kalau sendal, oh masih udah pakai ya sendal ya. Oke. Sendal. Listrik tapi belum ya? Udah ya? Listrik udah masuk Oh, udah ya. dari sejak tahun 2000 dulu. Kenapa nggak coba ke arah yang modern gitu, Om? Ya memang kami mas kalau itu apa yang dikunjungi nanti kan? Oh, ke situ lagi ya. Dimodernkan kan? Iya. Apa yang dikunjungi Oh, wisatawan kan? Sekarang apalagi wisatawan rame datang ke sini, Iya, iya. apalagi kayak waktu SBK apa sekarang sebelum Covid. Tapi oh, kalau ramai sekali. keluarga ada yang udah merantau juga ya? Ada. Oh, saya kirain mesti Itu harus di sama. sini semua. Jadi merantau itu di sini sekarang udah di atas tahun 2010 udah nggak ada yang mau merantau karena penghasilannya lebih banyak di sini. Di sini ya. Iya. Oh iya, soalnya duitnya datang ke sini langsung Iya, ya. Langsung. Kalau kita ngerantau nyari lagi. Rata-rata soalnya wisatawan yang datang ke sini tuh beli kain tenun juga, gitu kan. Terus selain pemandunya juga dari sana terus sumber penghasilan. Malah gelang itu sisa-sisa dari tenunan yang dibuat. Ya sayang. Iya, iya. Jadi benangnya itu dipintal maksudnya dipintal jadi benang itu, baru dikasih warna, nah, baru baru ditenun. Setelah itu sisa hasil tenunan baru dibuat jadi ini gelang-gelang gitu. Ini namanya tali potong almas itu tempat tinggal sementara waktu kalau Yang mana? yang ini maksudnya. Tapi Oh, ya. sekarang dihuni oleh orang tua kami yang sudah lanjut usia karena memang ini biasanya kalau sudah apa namanya kalau sudah ada yang ini sudah bikin rumah di luar ini dihuni oleh orang tua. Kita tinggal balik. Ini mau lanjut kemana Pesan? Oh, saya tinggal di sini juga dekat. Kita. Ya, di Kuta. Oh, Tadi habis dari Oh iya nih. ya. Setelah selesai mengunjungi desa Sasak, selanjutnya kita pulang ke penginapan. Malam kedua kita lewati. Perkenalkan, ini adalah kawan saya. Kami berkenalan di satu penginapan. Beliau ini merupakan guru agama Islam, sedang bekerja di Jakarta dan asal dari Medan. Semoga beliau menonton video ini dan menghubungi saya. Siapa tahu bisa ngetrip bareng. Beliau ini merental motor di bandara dan hari ini dia akan mengembalikannya serta pulang ke Jakarta. Jadi sekalian saya nebeng karena saya ingin menaiki Damri dari bandara menuju Lombok Utara. Nah, ini kita sedang berada di Damri. Perjalanan mungkin sekitar 2 jam dan akan menyambung.
Selanjutnya kita menyambung menggunakan bus engkel 3/4. Perjalanan ini mungkin memakan waktu setengah hingga 1 jam. Karena bentrok dengan makan siang dan menghindari sakit mah, maka kita makan apa yang ada dulu. Singkat cerita, saya tiba di kontrakannya Bang Tanwir atau Adiarsa. Saya kenalan dengan beliau itu dari Facebook ataupun Instagram, karena saya pengen sekali naik ke Gunung Rinjani, gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Nah, ini sudah mulai mempersiapkan barang bawaan besok. Itu tas Bang Tanwir, ini tas saya, itu beras kami, dan saatnya tidur. Keesokan paginya kami sudah bersiap menunggu Damri, dan ini adalah perjalanan kami menuju Sembalun. Dapat teman-teman lihat bahwa kita sudah mendekati Gunung Rinjani. Sebelum memulai perjalanan, kita makan dulu agar memiliki tenaga. Makan di sini kalau nggak salah sekitar 10 atau 15.000. Sistemnya prasmanan. Kemudian setelah kita selesai makan, selanjutnya MCU, meliputi pengecekan tekanan darah. Lanjut kita menuju base camp untuk melakukan verifikasi yang kita sudah daftar online. Lalu kita menaiki ojek menuju jalur pendakian. Jika jalan kaki mungkin sejam, jadi kita persingkat. Nah, singkat cerita, ini kami sudah dalam perjalanan, mengopi dulu karena cuacanya di sini udah mulai dingin. Kami foto dulu karena dia ingin menginfokan ke temannya bahwa dia membawa 1 orang tamu, yaitu saya. Kita baru aja sampai pos 1. Ini view-nya. Setelah melewati 2 malam, saatnya kita persiapan summit attack. Mungkin sekitar pukul 3 pagi. Itu center sampai sana yang lurus itu adalah lokasi camping. Udah banyak orang yang summit. Yang lampu jauh di sana yang warna kuning-kuning itu rumah penduduk. 10 menit lagi sampai Punggungan. Kita lagi berada perjalanan menuju puncak. Itu kawah kalderanya atau danau, airnya bisa diminum. Tuh sana itu Gunung Agung. Terus ini hiasan Gunung Rinjani membentuk piramid.
Kita udah sarapan roti, terus masak susu. Top Rinjani 3726 mdpl. Di sana kita camp, terus naik ke sini. Nah, itu masih banyak yang summit. Ini sebagian turun. Nah, ini dia kawah kalderanya. Perlu teman-teman ketahui, Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Selanjutnya kami ngecamp 1 malam lagi di Danau Segara Anak. Pesona unggulan Taman Nasional Gunung Rinjani yang sangat prospektif adalah Danau Segara Anak. Teman-teman harus menonton video detail saya menuju Gunung Rinjani. Setelah pulang dan menginap di rumah Bang Adiarsa, selanjutnya saya bertolak menuju pelabuhan. Ini dari Aren langsung, Pak ya? Ya, Aren. Kita dengarkan dulu abang ini ngomong ya. Oke, kita udah sampai di pelabuhan. Kita akan menyeberang menuju Pulau Dewata, atau yang sering dikenal adalah Pulau Bali. Untuk cerita lengkapnya dapat teman tonton di video selanjutnya.